Anda kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Business Forum. Saya ke Bu Malona. Bu Malona, melihat FOMO yang terjadi di masyarakat, ada beberapa kejadian yang seperti tadi jual asetnya untuk menjadi emas. Menurut Anda nih seperti apa? Sampai all in loh masyarakat ternyata. Ya, bagi masyarakat Indonesia, kami dari BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, itu kita sangat menyarankan bahwa kenalilah produk yang mau kita beli, apapun itu, barang ataupun jasa gitu. Karena dengan FOMO ini orang panik membeli, itu tentunya pikiran kita nggak bisa jernih gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa? Ketika mau beli emas juga masyarakat harus tahu apa sih perbedaan emas digital dan emas fisik, itu yang paling basic ya. Lalu di emas digital apa kelebihan dan kekurangannya? Apakah ada biaya-biaya lain yang harus dia tahu? Bagaimana pergerakan emas yang harus dicermati? Kemudian ada biaya administrasi lain kah gitu? Nanti panjang ya Mbak kalau masalah regulasi. Oke, baik. Kita omongin di sesi berikutnya. Iya. Jadi panjang ya, jadi harus teredukasi dengan baik dulu sebelum nanti memutuskan untuk beli emas. Tapi pertanyaan saya gini, kalau kita melihat pola-pola yang terjadi di masyarakat, menurut Anda pola apa yang paling sering terjadi sehingga membuat masyarakat terkesan seakan-akan dirugikan karena investasi emas? Ya, sebenarnya nggak dirugikan juga ya kalau tadi lagi mau cerdas menyikapi hal ini gitu. Kebanyakan masyarakat tuh ikut-ikutan Mbak, kebanyakan ikut-ikutan. Oh ini ternyata gini seperti tadi Bapak bilang, wah naik-naik, ayo gitu. Terus kemudian ada yang nekat, itu juga yang sangat tidak boleh gitu ya. Kalau saya secara pribadi bisa menyikapinya dengan gini, kalau kita punya sesuatu kekayaan, ayo kita simpan di pundi-pundi yang berbeda gitu. Ada yang buat beli, ada emas, gitu, ada properti mungkin, ada juga di dompet yang fisik gitu ya, dan lain-lain gitu yang bisa kita lakukan. Dan kemudian juga jangan semuanya diceburin ke situ karena itu terlalu beresiko. Dengan resiko itu bukan cuma jadi nggak punya uang, itu bisa jadi stres, bisa setengah gila dan lain-lain. Artinya kita harus aware sama diri kita sendiri, kita harus benar-benar mengedukasi diri kita sendiri supaya kita tidak terlibat dalam hal yang tidak menyenangkan itu. Tapi kalau kita melihat proteksi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kita kan juga punya bullion bank, ada banyak juga kemudian yang akhirnya beralih ke emas digital. Apakah menurut Anda saat ini proteksinya sudah baik? Sebenarnya kalau dicermati, pemerintah sudah melakukan hal tersebut. BPKN sendiri memonitor dalam hal untuk mendukung hak-hak konsumen. Jadi apa sih yang terjadi ini gitu. Secepat mungkin kami akan menyikapi kepada institusi terkait, misalnya ke OJK. Karena kewajiban kami adalah memberi masukan kepada Presiden untuk merubah undang-undang sesuai dengan kondisi zaman nih. Oke, baik. Gitu ya, pada akhirnya. Kenapa saya tanya soal proteksi pemirsa? Ini berhubungan juga dengan kejadian ataupun skandal yang terjadi di Shenzhen kemarin. Ini ada 24 triliun gagal bayar emas digital. Saya mau tanya ke Pak Riko. Pak Riko, Anda melihat ini ada fenomena yang terjadi. Masyarakat sekarang banyak yang nabung emas digital. Saya juga demikian. Jadi saya khawatir nih Pak. Masyarakat juga jadi khawatir nih. Bagaimana kemudian BSI melihat ini? Ya. Mungkin kita perlu mengerti tadi betul sekali, kita harus paham dengan produknya. Jadi yang kita kenali sekarang di Bank Bullion itu sebenarnya bukan emas digital, tetap emasnya fisik. Jadi orang membeli emas itu benar 1:1, artinya pada saat dia membeli 1 gram, itu betul-betul dimiliki 1 gram. Tapi memang model penyimpanannya adalah disimpan oleh si Bank Bullion ini. Nah caranya yang menggunakan digital, karena justru kita akan mengkonversi cara investasi emas yang mungkin sudah kita lakukan terlebih dahulu sebelumnya, itu dengan membeli, terus membawa pulang, menyimpan di rumah, sehingga emas itu idle. Nah ini yang diubah caranya, dengan cara digital. Orang bisa jadi lebih mudah mengakses, terus bisa 24x7, bisa membeli emasnya, bisa memantau harganya, terus kemudian juga tetap bisa mendapatkan bisa menjual kembali untuk bisa mendapatkan cashnya kembali kalau memang dibutuhkan. Nah itu yang diubah adalah secara cara atau metodologinya untuk melakukan pembelian, transaksi dan sebagainya. Tapi emasnya harus ada. Berarti udah dijamin emasnya itu ada? Harus ada. Jadi salah satu syarat daripada Bank Bullion itu adalah bagaimana kita bisa memiliki emas dulu stoknya, baru kita bisa boleh menjual.
Dan ini pun juga kebetulan alhamdulillah karena BSI juga adalah juga bank syariah, salah satu adalah ketentuannya secara akad adalah seperti itu juga. Jadi kalaupun seandainya memang tidak ada lagi emas, maka tidak boleh untuk lakukan penjualan kembali. Oke. Gitu. Dan itu pun juga harus betul-betul 1:1 yang disimpan dengan baik. Jadi secara metodologinya saja yang berubah secara Oke. digital. Tapi kemarin saat harga emas tinggi, apakah terjadi rush? Ya, ini seperti layaknya sebuah investasi gitu ya. Jadi satu sisi sebagian customer atau yang sudah menikmati investasi, ya tentunya ingin mendapatkan keuntungan di situ dan melakukan penjualan. Tapi di satu sekelompok lagi, justru di sini ada kesempatan untuk masuk kembali di harga yang itu. Jadi kalau saya sering ditanya oleh beberapa orang, ini saatnya masuk atau saatnya keluar? Bisa dua-duanya gitu kan, sebenarnya bagaimana sudut pandangnya saja gitu kan. Pada saat memang sudah mendapatkan keuntungan ingin menjual, yaitu saatnya untuk menjual. Tapi pada saatnya memang ini adalah waktu yang bagus dengan dananya punya, apalagi tadi gitu ya, ada uang dingin gitu ya, istilahnya dana dingin yang bisa dimanfaatkan, kenapa tidak? Oke. Itu selalu kita ingatkan. Dan mungkin kita perlu paham juga emas ini kan sebenarnya adalah salah satu investasi safe haven gitu ya. Jadi memang long term investment gitu, bukan yang kita bisa kebetulan saja dalam 1-2 tahun ini setelah COVID gitu ya, harga emasnya memang sangat signifikan gitu. Tapi kalau kita lihat tadi harga-harga yang 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, memang trennya terus tumbuh, tapi ya secara historical memang tidak sesignifikan sekarang. Tapi tetap bagus untuk investasi jangka panjang. Ini tetap bagus untuk investasi jangka panjang. Jadi tergantung nih masyarakat kira-kira udah siap uang dinginnya atau gimana nih? Kalau udah siap uang dinginnya langsung beli aja gitu ya Pak Riko. Betul. Ya? Dan kami selalu menjodohkan dengan plannya. Jadi misalkan ada nasabah punya plan untuk menyekolahkan anak dalam jangka panjang, misalkan 10 tahun. Nah itu selain dengan menyimpan dana rupiahnya, mereka juga bisa mendampinginya dengan emas tersebut. Sehingga nanti pada saat harus dibutuhkan, selain dana rupiahnya, emasnya juga bisa membantu. Atau bahkan haji. Karena haji juga waktu tunggunya juga lama, ada yang 10 tahun, 15 tahun. Dan pada saat hajinya jadwalnya datang dan tidak ada dana yang cukup, mungkin emas bisa membantu di situ. Oke, emas ternyata bisa membantu banyak hal nih. Udah banyak fitur yang disiapkan BSI. Saya akan ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini yang kami tunjukkan untuk Anda, ini adalah harga real time terkini untuk harga emas dunia. Ada di angka sekitar 5.051 per troy ounce. Nah, Pak Ibrahim, pertanyaan saya, kalau kita lihat dari chart ini, boleh Anda jelaskan bagaimana kemudian naik turunnya harga emas dan kenapa kemudian terjadi sideways ini? Apakah ini memang awam terjadi ataukah seperti apa? Apakah tidak terjadi pergerakan sama sekali? Maksudnya pergerakan signifikan ini kenapa bisa demikian? Ya, kenapa harga ini flat terus kan? Kalau kita lihat, mungkin kalau saya lihat ada di 1 menit, ada 5 menit ya kan. Mungkin ini tadi dimasukkan yang daily. Jadi gini, pada saat harga sudah turun ya cukup tajam, kemudian harga kembali rebound, ya ini sebenarnya sedang menunggu. Apa sih data fundamental yang akan mengarah kemana nih? Karena apa? Pada saat kita membahas tentang masalah pejabat gubernur Bank Sentral Amerika udah selesai, clear. Udah selesai kan. Kemudian tentang masalah pendanaan clear. Sudah disahkan juga oleh Kongres. Nah kemudian kita akan berfokus ini adalah terhadap geopolitik di Timur Tengah. Kenapa? Di Timur Tengah kemarin dari awal bahwa Amerika akan ada pertemuan tentang masalah reaktor nuklir dengan Iran. Tetapi kemudian ada bantahan-bantahan dari pejabat dari Iran sendiri yang mengatakan bahwa ya kalau seandainya mereka menyerang, ya saya siap untuk melawan. Kemudian mau melakukan latihan perang, kemudian dihentikan. Nah yang terakhir adalah drone. Nah ini sebenarnya yang speak inilah yang membuat harga emas ini kembali naik. Tetapi pada saat ada informasi lain, ini pun juga kembali lagi di bawah. Karena tadi ya sempat itu di level 5.521 dolar per troy ounce. Kemudian sekarang turun kembali. Mungkin di pasar Amerika nanti pun juga akan melandai kembali. Ya sampai nanti benar-benar ada informasi yang positif. Ya karena ada geopolitik, ada geopolitik, ada perang dagang, perpolitikan di Amerika, ya ini pun juga masih cukup masif. Kemudian supply dan demand, kebijakan Bank Sentral Amerika pun juga kemungkinan besar masih akan mempertahankan suku bunga dalam bulan Januari. Baru di bulan-bulan berikutnya baru kemungkinan ada satu informasi karena Powell sendiri mengatakan bahwa di tahun ini kemungkinan 2 kali ya dalam penurunan suku bunga, tetapi menurut saya 2 kali ini zamannya Powell.
ya di zamannya Kevin ini Walsh, Head ya. itu berapa kali? Kita belum tahu juga nih, Oke, ya ini tinggal nunggu nanti, aja. Ini nanti jadi acuan kita nanti Iya. yang kita tunggu. Tapi saya juga mau minta pandangan Anda soal yang terjadi di Shenzhen yang tadi juga sudah ditanggapi oleh Pak Riko. Ini gimana? Apakah ini kemudian bisa saja terjadi di RI atau bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapi hal ini? Ya, Shenzhen ya, ini kalau Shenzhen itu memang banyak sekali kejadian, ya terutama lah properti pun juga yang paling besar itu adalah di Shenzhen. Kemudian sekarang adalah emas digital. Kita harus tahu bahwa perbedaan di Tiongkok dengan di Indonesia berbeda. Kalau di Indonesia ini adalah yang memegang itu adalah plat merah, pemerintah. Bahkan Bullion Bank ini yang meresmikan itu adalah presiden. Ya, kemudian yang kedua bahwa Bullion Bank ini dibentuk ya untuk apa? Agar masyarakat ya baik kelas bawah, menengah ke atas, mereka bisa melakukan menabung, menginvestasi dengan dana seberapapun. Karena di Bullion Bank ini tidak lagi kita berbicara 1 gram, 2 gram, 3 gram, punya uang seberapapun silakan ditabungkan. Nah, berbeda dengan di Shenzhen. Di Shenzhen ini sebagai market maker-nya itu swasta. Oke, Nah, berarti kita harus tahu di Shenzhen itu adalah otonom ya, wilayah otonom. Ya. Pemerintahan Tiongkok itu memberikan seluas-luasnya otonom terhadap wilayah tersebut. Ya, saya sudah pernah ke sana. Saya bahkan 3 kali ya ke Shenzhen ingin tahu bagaimana perkembangan Polanya, tentang tentang perekonomian di sana begitu masif ya. Tapi Oke. tahu-taunya kan jadi bubble. Oke, di Gitu. Indonesia karena Bullion Bank ini adalah dipegang langsung oleh pemerintah, plat merah artinya kita sudah terjamin amannya. Oke, nanti saya akan tanyakan ke Mbak Olivia, ini juga jadi perhatian kita saat ini. Masyarakat menyamakan trading dan juga investasi emas, gimana Anda menanggapi ini? Usai jeda ya, tentu saja di Indonesia Business Forum, dan juga kami masih buka layanan telepon. Pemirsa Anda bisa hubungi kami di 021 252 7014 jika Anda nanti ingin berkonsultasi langsung soal beli atau jual emas hari ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.